Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 MKU Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Dwi Afrimeti Timowera, SHMH, yang beranggotakan saya, Nadia Aisyah Putri dari Prodi S1 Manajemen, dan teman-teman saya. Nama saya Lutfeni Raziza dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya Lena Sari Dwi Yulianti dari Prodi S1 Akuntansi. Saya Kristimesya Magdalena Sawaki dari Prodi S1 Pendidikan Bisnis. Saya Reno Febrian dari Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan hasil diskusi teks editorial dan video mengenai tragedi Poso. Semoga bermanfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan, drastis, sikap ekstrim dalam aliran politik. Menurut Kartodirjo, pada 1985, dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Sedangkan menurut Ari Widodo pada tahun 2017, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Dapat kita simpulkan bahwa radikalisme agama merupakan paham atau sikap ekstrim yang menghendaki perubahan dan pembaruan sosial politik secara drastis yang ditempuh dengan cara-cara kekerasan. Radikalisme ini merujuk pada fondasi agama atau akidah yang sangat mendasar dengan spirit fanatisme yang sangat tinggi, sehingga menggerakkan penganutnya untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Di sini kan ada 3 fase. Yang pertama itu di bulan Desember tahun 1998 di malam Natal tanggal 24 Desember 1998 yang kebetulan bertepatan dengan Ramadan, seorang pemuda asal kelurahan mayoritas Protestan di Lambojia bernama Roy Runtu Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang muslim. Nah, dari pihak Kristen itu dia bilang kalau Ridwan ini melarikan diri ke masjid setelah ditikam. Tapi kalau versi muslimnya menggambarkan bahwa kejadian ini merupakan sebuah serangan terhadap pemuda muslim yang tertidur di halaman masjid. Nah, para tokoh pemuka agama dari kedua belah pihak ini akhirnya bertemu dan mereka sepakat kalau sumber dari masalah tersebut itu adalah minuman keras. Nah, akibatnya Polres Poso menyita ribuan minuman keras yang kemudian dihancurkan. Nah, suatu ketika ada satu toko yang dijagai oleh para pemuda Kristen. Mereka pun bertemu dengan pemuda Muslim yang berniat menyegel toko tersebut. Pertemuan ini pun berakhir dengan bentrokan di antara keduanya. Peristiwa kedua itu ada pada April 2000. Pada 15 April itu dimuat sebuah pertanyaan dari Cailani Umar, anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan, bahwa akan ada lebih banyak kekerasan jika Damsyik Jalani, calon bupati saat itu, tidak dipilih. Keesokan harinya, seorang pemuda muslim mengatakan bahwa dirinya diserang oleh sekelompok pemuda Kristen. Pertarungan tersebut terjadi antara para pemuda Kristen dan pemuda muslim. Pada 17 April, anggota Brimob tidak sengaja menembaki kumpulan massa yang menewaskan Muhammad Yusni dan Yanto serta melukai 8 pemuda muslim lainnya. Pangdam Wirabuana Mayor Jenderal TNI Slamet Kirbiantoro di Makassar akhirnya mengirimkan 600 tentara dan pertempuran pun akhirnya mereda. Lanjut pada bulan Mei tahun 2000, kemudian bulan Mei 2000 ini merupakan pertempuran terbesar dan terparah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Human Rights Watch, para migran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang umumnya menjadi korban dari tindakan tersebut.
Pada awal Mei, muncul rumor bahwa banyak pemuda Kristen telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan di Carey. Pasukan Kristen menamai operasi ini Kelelawar Merah dan Kelelawar Hitam. Pada hari tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan Kelelawar Hitam membunuh seorang polisi, Sersan Mayor Kamarudin Ali, dan 2 warga sipil Muslim, Abdul Syukur dan Baba. Kelompok ninja atau Kelelawar Hitam ini kemudian bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Moengko. Mereka pun mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Pasukan ninja bukannya menyerahkan diri, justru kabur ke perbukitan belakang gereja. Aksi ini kemudian menyulut kemarahan para muslim. Mereka membakar gereja tersebut pukul 10 WIB. Pada 20 Mei, serangan semakin meluas terhadap warga Islam. Sekitar 70 orang berlari ke pesantren terdekat, pesantren Wali Songo, di mana banyak warga muslim dibunuh dengan senjata. Orang-orang yang kabur pun berhasil ditangkap yang kemudian dieksekusi dan mayatnya dilempar ke Sungai Poso. Sekitar 39 jenazah ditemukan di 3 kuburan massal dengan total kematian 191 orang. Nah, penyebab dari konflik Poso ini merupakan salah satu konflik yang bersifat kedaerahan yang menarik perhatian dunia karena masalahnya yang kompleks. Selain itu, konflik ini terjadi dilatar belakangi oleh unsur sara, suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan, dan mengarah pada disintegrasi bangsa di saat Indonesia memasuki era reformasi. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk Islam. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru, persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi, dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Situasi dan kondisi yang tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Lalu berikutnya ada dampaknya. Dampak kerusuhan Poso dapat dibedakan dalam beberapa segi. Yang pertama itu ada segi budaya. Diantaranya kembali budaya pengayau atau budaya memotong kepala musuh dari masyarakat pedalaman. Dilanggarnya ajaran agama dari kedua kelompok yang bertikai dalam mencapai tujuan politiknya. Runtuhnya nilai-nilai kesepakatan bersama Sintu Maroso yang menjadi bingkai dalam hubungan sosial masyarakat Poso yang pluralis. Pluralis merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budaya masing-masing. Lalu segi kedua ada segi hukum. Terjadinya disintegrasi dalam masyarakat Poso ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok merah dan kelompok putih. Tidak dapat dipertahankan nilai-nilai kemanusiaan akibat terjadi kejahatan terhadap manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan terhadap anak serta orang tua dan pelecehan seksual. Runtuhnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan kewibawaan hukum di masyarakat Kabupaten Poso, muncullah perasaan dendam dari korban-korban kerusuhan terhadap pelaku. Solusi, kerusuhan yang terjadi di Poso telah banyak memakan korban jiwa, sehingga dari masing-masing pihak mendorong kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian untuk mengakhiri kerusuhan yang terjadi. Ada banyak inisiatif penyelesaian konflik yang dilakukan oleh elit provinsi dan kabupaten. Akan tetapi, upaya penyelesaian konflik justru tidak efektif karena kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain itu, penyelesaian konflik juga diupayakan dari kalangan pemuka agama. Akan tetapi, dengan terlibatnya pemuka agama sangat disesalkan. Karena tindakannya bukannya mengupayakan perdamaian bagi kelompoknya, justru pemuka agama melibatkan diri dalam konflik, sehingga membuat konflik menjadi semakin rumit dengan suasana perang agama. Salah satu upaya perdamaian yang paling penting dan berpengaruh adalah Deklarasi Damai Malino I pada Desember tahun 2001. Upaya perdamaian ini merupakan inisiatif Pendeta A. Tobondo yang menghubungi Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan atau Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat atau Yusuf Kala, dan Menteri Pertahanan atau Abdul Jalil. Pendeta A Tobondo meminta agar pemerintah segera mengupayakan perdamaian di Poso, Sulawesi Tengah. Permintaan Pendeta A Tobondo mendapatkan respons yang baik oleh pemerintah melalui Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat Yusuf Kala yang kemudian ditunjuk menjadi pemimpin mediator dalam upaya perdamaian di Poso. Alasan utama Yusuf Kala ditunjuk menjadi pemimpin mediator di Poso karena Yusuf Kala juga berasal dari Sulawesi dan juga memiliki jaringan yang luas dan kuat di Sulawesi. Dalam proses penanganan konflik di Poso, pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi upaya perdamaian di Poso, sedangkan yang menjadi penentu dalam penyelesaian konflik merupakan masyarakat yang bertikai, yaitu dari kelompok Islam dan Kristen itu sendiri.
Pertemuan dan mediasi antara kedua belah pihak yang bertikai menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan bekerjasama untuk menjaga perdamaian di Poso, Sulawesi Tengah. Proses mediasi yang dipimpin oleh Yusuf Kalla melahirkan deklarasi Malino yang mencakup 10 poin yang telah disepakati kedua belah pihak, yang ditandatangani oleh semua pihak dari kedua belah pihak yang menghadiri pertemuan di Poso, pejabat tinggi Sulawesi, dan beberapa aparat yang berwajib. Deklarasi Malino ini sendiri merupakan cerminan dari keinginan masyarakat Poso untuk memiliki kehidupan yang damai seperti sedia kala sebelum adanya konflik. Politik, terhentinya roda pemerintahan, jatuhnya kewibawaan pemerintah daerah terhadap masyarakat, hilangnya sikap demokratis, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat masing-masing kelompok kepentingan. Legalisasi pemaksaan kehendak kelompok kepentingan dalam pencapaian tujuannya. Yang keempat, ekonomi. Rusak dan hilangnya faktor dan sumber produksi ekonomi masyarakat seperti sawah, tanaman kebun, mesin gilingan padi, traktor tangan, rumah, makanan, hotel, dan lain sebagainya. Eksodus atau sekelompok entitas yang meninggalkan tempat asalnya secara besar-besaran. Besar-besaran penduduk Muslim Poso, terhentinya roda perekonomian, rawan pangan, munculnya pengangguran, dan kelangkaan kesempatan kerja. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan pembahasan sebelumnya, maka dengan ini saya menarik suatu kesimpulan mengenai konflik sosial yang terjadi di Poso adalah berawal dari konflik individu yang dalam masyarakat yang secara dinamis tidak dapat dipisahkan dan bertalian satu sama lain. Cara yang mesti kita lakukan adalah melakukan kerjasama, mulai dari kalangan pengusaha hingga tingkat mahasiswa harus ikut berperan menangani konflik yang terjadi di Poso dengan melakukan tindakan nyata agar masyarakat setempat tidak hanya terfokus pada masalah politik. Oke, cukup sekian presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari tragedi Poso ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.